Aduh, oke. Episode pertama yang membagongkan ini sebenarnya take kedua. Sebenarnya tadi saya sudah ngomong sampai 11 menit 54 detik 12 menit lah, dan itu ternyata file rekamannya rusak demi apa ya, demi sebuah keutuhan. Nah, mungkin itu kata-kata yang tepat, demi sebuah keutuhan completion, saya memutuskan untuk merekam ulang. Dan ya sebenarnya ini episode kedua, episode 1 yang kedua kalinya. Kita start mulai dari awal. Ini episode pertama, episode dimana saya harus berbicara selama minimal 10 menit tentang satu topik yang akan saya publikasikan sebagai hasil latihan saya ngomong. Oke, episode pertama topiknya adalah talk, ngomong. Bahasa Indonesianya adalah ngemeng. Cukup mengenaskan, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya kita rekam ulang. Timer dimulai. Kita ngomongin tentang ngomong, kita ngomongin tentang ngemeng-ngemeng, ngomong yang tidak beraturan, talking nonsense. Jadi talking nonsense itu saya angkat sebagai judul channel ini, dimana saya akan berbicara random topik yang mungkin nanti saya gunakan random topik generator untuk bikin topik random. Nanti kita bikin clear rule-nya seperti apa. Jadi bicara tentang ngomong, bicara tentang bicara itu adalah, nah ini di video yang rusak sebelumnya itu saya menyadari bahwa saya banyak ngomong, tapi banyak ngomong jadi. Dan sekarang saya coba mengurangi itu untuk bisa menyampaikan sesuatu lebih baik. Ngomong menurut saya itu adalah sebuah bentuk komunikasi manusia, terutama jelas makhluk lain selain manusia, bukan makhluk, spesies lain selain manusia itu tidak ngomong. Binatang mereka berkomunikasi tapi tidak ngomong. Mungkin makhluk tidak kasat mata mereka berkomunikasi, tapi saya sendiri juga nggak tahu mereka ngomong atau gimana, karena saya tidak pernah berinteraksi secara mereka langsung yang ngomong. yang mungkin banyak kata orang bilang iya mereka tidak ngomong tapi berkomunikasi, ya mungkin seperti binatang gitu kan, mereka tidak berbicara secara eksplisit menggunakan bahasa yang tertata, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, ngomong adalah suatu bentuk komunikasi bagi spesies manusia, dimana ngomong itu terbagi menjadi 3 bagian, bukan terbagi menjadi 3 jenis, tapi menjadi 3 bagian. Kalau menurut saya ini ya, ini teorinya saya. Ngomong itu adalah sebuah ekspresi. Ekspresi artinya kita ya mengeluarkan. Kalau mengeluarkan lewat bawah itu ekskresi, tapi kalau mengeluarkan lewat atas itu ekspresi. di di dibedakan ya, jangan disamakan. Itu ekspresi artinya kita mengeluarkan sesuatu dari dalam sini atau dari dalam sini, atau mungkin dari keduanya yang disatukan, diolah keluar dari individu kita. Untuk yang kedua adalah informasi. Apa yang dibawa keluar itu adalah informasi. Informasi ini bisa bersifat argumentatif, bisa bersifat opini, bisa bersifat
objektif, subjektif gitu loh, macam-macam. Tapi ada sesuatu yang dikeluarkan. Nah, ekspresi itu adalah kata kerjanya, informasi itu adalah objeknya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi. Fungsi dari ngomong, fungsi dari berbicara, fungsi dari setelah berekspresi, menyampaikan informasi adalah untuk berkomunikasi, gitu kan. Maksudnya gimana berkomunikasi? Jadi gini, saya berangkat dari dunia desain grafis. Desain grafis itu kata kerennya. Dalam bahasa Inggris pun juga disebutnya graphic design. Cuma dalam bahasa Indonesia ada istilah lain, sama aja sebenarnya. Bedanya tipis, tapi kurang lebih sama. Itu disebut juga desain komunikasi visual. Sejarahnya panjang kenapa bisa mecah antara desain grafis dan desain komunikasi visual. Cuma saya sebenarnya berangkat dari desain komunikasi visual. Di desain komunikasi visual sudah jelas di situ desain komunikasi visual. Jadi bagaimana kita mendesain? Mendesain itu adalah merencanakan sebuah metodologi, sebuah cara, sebuah prosedur dan sebagainya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa? Ya tadi, menyampaikan informasi itu, menyampaikan pesan. Nah, mungkin tadi poin kedua lebih seperti pesan ya daripada informasi. Informasi lebih konotasinya objektif. Tapi kalau pesan bisa jadi subjektif gitu. Nah, visual ya dengan cara visual. Jadi lagi-lagi banyak pakai jadi. Saya sendiri yang sebagai introvert, saya sendiri mengaku sebagai introvert. Dan saya juga sadar keintrovertan saya itu di masa sekarang, di usia sekarang itu cukup menjadi penghalang. Maksudnya gimana? Saya sendiri juga sadar kalau saya harus step up. Jadi dunia saya yang berputar di desain dan seni rupa. Saya juga melukis, saya juga mengelola komunitas lukis yang sekarang sudah bergulir ke pengurusannya. Jadi saya mantan pengurusnya, mantan ketua pengurusannya, dan mengelola organisasi juga tentang kesenian dan pendidikan. Jadi saya sekarang fokusnya di masalah pendidikan, dan di situ saya merasa kemampuan berkomunikasi saya itu sangat jelek. Makanya saya mencoba, bisa dibilang challenge ini, untuk membuat saya harus berpikir cepat tentang satu topik, disampaikan dengan seminimal mungkin konflik. Karena waktu yang singkat untuk memikirkan apa yang mau disampaikan, pasti tidak menutup kemungkinan ada salah-salah, tidak menutup kemungkinan ada yang kurang tepat penyampaiannya, kosakatanya, diksinya, gesturnya, gitu kan. Itu kurang tepat dan bisa menimbulkan konflik, dan itu harus saya latih. Sejujurnya dari 2015 kayaknya itu saya ngajar di sekolah formal, jadi guru seni budaya tingkat SMK. Ya memang itu bukan sebuah di tingkatan yang mereka sudah cukup dewasa, jadi saya tidak perlu banyak komunikasi, saya cukup menyampaikan informasi yang mau saya sampaikan, dan saya memberikan sebuah kesempatan untuk mereka mengolah dalam bentuk tugas atau proyek.
bisa berjalan. Tapi begitu saya harus menghadapi yang lebih muda belakangan ini, ya mungkin 2 tahun terakhir ini setelah COVID, saya juga mengajar di SMP walaupun ekskul, tidak sebagai guru formal, tapi mengajar ekskul, dan saya juga mengajar privat ke tempat tertentu lah istilahnya gitu. Dan yang saya harus hadapi itu 90% adalah anak-anak. Ya SMP mungkin bisa dibilang nggak bisa dibilang anak-anak juga sih, tapi kalau menurut Komnas Anak-anak Komnas Anak, dulu saya pernah kerja sama bikin event, itu standar anak itu adalah kurang dari 18 tahun. Jadi walaupun 17 tahun masih kurang 1 hari lagi untuk ulang tahun jadi 18, itu masih tetap dibilang anak. Menurut mereka, saya juga masih belum tahu. Kayaknya sih ada perundang-undangan yang mengatur hal itu gitu. Jadi ada tindak kriminal anak, mungkin ada kategorinya seperti apa, saya juga kurang tahu. Ya nyamuk. Dan saya sadar kemampuan komunikasi saya, kemampuan kesabaran saya untuk menghadapi yang lebih muda seperti itu sangat minim. Dan walaupun saya sering mengisi workshop tentang melukis cat air gitu, saya sendiri juga sadar kemampuan berkomunikasi saya lewat ngomongan gitu sangat jelek. Mungkin mereka yang sebagai peserta tidak terlalu menyadari dan tidak terlalu mempermasalahkannya, tapi saya merasa seperti itu gitu loh. Jauh di bawah standar dari apa yang saya harapkan. Terlalu kaku, terlalu tidak informatif. Mungkin informasi bisa di craft, bisa diatur bagaimana gitu, tapi tidak persuasif. Itu permasalahan saya. Dan saya sendiri pun juga saat ada di sebuah situasi kayak misalnya duduk nungguin kereta di stasiun, sebelahnya ada orang, iya walaupun sekarang zamannya individualis yang tidak saling mengganggu individual lainnya gitu, tapi sebenarnya saat kita bisa ngobrol dengan strangers, dengan orang asing yang bisa flow mengalir, itu rasanya bahagia sekali sebenarnya. Pembicaraan yang tanpa curiga, tanpa harus berpikir strangers ini orang baik atau enggak gitu. Kita berbicara dengan baik-baik, dan itu saya sendiri merasakan itu setiap kali berbicara dengan orang asing yang seperti itu saya mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya saya juga sadar kenapa orang-orang zaman dulu yang dimana handphone itu belum semudah sekarang diakses dan dipunyanya, mereka saat ketemu di bis, di jalan, sambil nunggu sesuatu bisa saling ngobrol dengan mudahnya, bisa saling connect. Itu membuat koneksi dengan orang yang diobrolkan itu sangat sulit buat saya. Jadi ya mungkin kita ngobrol small talk gitu istilahnya, cuacanya cerah ya, atau bajunya bagus, gimana, beli di mana, atau istilahnya hal-hal yang kayak gitu, basa-basi kalau dalam bahasa Indonesia, small talk, basa-basi. Kerja di mana? Oh ya. Setelah itu silence. Krik krik krik. Dan sulit untuk memulai. Begitu udah silence itu udah muncul ke dalam bahasa Jawa itu wagu gitu, ke canggungan, pembicaraan itu udah muncul, sudah sulit
untuk naikin lagi, kecuali memang benar-benar ketemu topik yang memang nyentil dari kedua belah sisi gitu, jadi akhirnya bisa tektokan. Wah, sudah 13 menit setengah, kita stop. Ternyata target 10 menit ngomong tidak sesulit itu. Ini sudah yang tag kedua. Tag pertamanya filenya rusak, jadi kita rekam ulang, kita ngomong ulang, pembicaraannya pun juga sudah jadi completely different, jadi benar-benar beda. Ya itulah, iris for iris. Kalau memang ada yang nonton, terima kasih. Yang nggak nonton pun juga saya tidak berharap ini akan ditonton. Episode pertama selesai dengan waktu 13 menit setengah. Terima kasih kepada HP, mudah-mudahan ini terekam dengan baik. Bye. 13 menit setengah di timernya Google nih yang kita mulai tadi.